Nah, kebetulan lagi pada di sini nih. Gue akan ngebahas mengenai tugas kita minggu depan. Kan topik presentasi minggu depan kita itu mengenai potensi positif bagi dampak perusahaan melalui pembangkit listrik tenaga Air, salah. udara, Salah. api. Avatar kali. Apa dong? Tenaga intern. Wow. Apa tidak takut? Takut banget loh. Nah, sekarang kita bagi tugas, oke? Berhubung gue punya beberapa kenalan yang mereka intern tapi nggak dibayar dan bahkan di bawah UMR. Jadi gue akan mengadakan sebuah riset dan juga interview. Sekalian gue bikin materi PPT-nya deh. Nah, berhubung karena lo kaya, Masa sih enggak kali, uang jajan gue cuma 2 digit. oke. Sekarang siapin konsumsi dan juga besok lo yang bantu buat ngeprint. Oke. Dan logistik lainnya. Pokoknya semua beres, logistik, ngeprint, konsumsi, pokoknya semua beres. Utang negara juga gue bayarin. Mantap! Mantap banget. Nah, kira-kira apa lagi ya yang belum ya? Hmm. Oh iya, kan kalau presentasi pasti butuh speaker kan? Gimana kalau lo besok hari H yang jadi speaker atau yang ngomong buat ngepresentasiin hasil riset kita? Kenapa? Kenapa? Bisa. Kenapa? Kamu PTSD? Kamu fobia? Aku nggak bisa. Zodiak kamu apa? Mini ya? Aku introvert. Ya elah. Lo masih mending introvert, gue introduction. Mending lo berdua lah gua. Apa? Introspeksi. Kocak. Jangan sama aku deh, nanti presentasinya gagal. Ya terus kamu bisanya apa? Aku bagian next slide aja gimana? Aku pencet. Itu mah biasa aja, masih mending gue ngeluarin duit. Bau. Hayo, siapa yang sering merasa nggak bisa ngomong di depan banyak orang dan menjadikan introvert sebagai excuse atau alasan? Masih ada beberapa orang yang kesulitan dalam public speaking, membangun networking, ataupun berbicara dengan orang baru di lingkungan baru, tapi menjadikan kepribadian introvert sebagai sebuah alasan yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan hal-hal tersebut. Apa benar orang introvert pasti kesulitan untuk melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan banyak orang, apalagi public speaking? Gimana caranya supaya bisa lebih percaya diri dan survive dalam bersosialisasi sebagai seorang introvert? Yuk cari tahu jawabannya di sini. Sebelumnya like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan aktifin belnya biar nggak ketinggalan setiap ada video baru. Akhirnya didukung juga nih. Kan ibu sudah kenal Pak Hamify, jadi ibu tidak khawatir lagi dengan jadwal belajar kamu. Jadwal belajarku jadi nggak bentrok lagi. Bahkan dengan belajar fisika di Pak Hamify, skill basketku meningkat. Basketku terus jalan. Nilai-nilai tetap aman. Sebelumnya, kita lurusin dulu nih pemahaman kamu tentang introvert dan extrovert itu sendiri. Istilah introvert dan extrovert dipopulerkan oleh Carl Jung sebagai salah satu faktor untuk menentukan gimana kita bereaksi dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Sayangnya, malah banyak orang yang salah paham mengartikan introvert dan extrovert kayak zodiak. Misalnya, orang introvert itu udah pasti ansos, nggak cocok jadi pemimpin, dan nggak bisa public speaking. Padahal, karakteristik itu nggak ada hubungannya sama kepribadian introvert. Orang yang extrovert juga bisa kok punya karakteristik kayak tadi. Jadi, perbedaan utama antara orang introvert dan extrovert adalah bagaimana mereka merecharge energi. Orang yang extrovert merecharge energinya dengan ditemani orang lain. Menurut Megan McCutcheon, seorang certified perinatal mental health profesional, orang extrovert suka dan merasa lebih hidup saat menghabiskan waktu atau bersosialisasi dengan orang lain. Mereka juga cenderung menghindar untuk menghabiskan waktunya sendirian karena akan merasa lelah dan juga kurang menyenangkan. Sebaliknya, menghabiskan waktu yang lama bersama banyak orang akan terasa melelahkan untuk seorang introvert. Jadi, mereka cenderung mengisi ulang energinya dengan menghabiskan waktu sendirian. Megan McCutcheon juga menyatakan bahwa orang introvert itu menikmati waktu istirahat yang tenang dan juga sendirian. 80% introvert juga mengatakan bahwa menghabiskan waktu sendirian lebih menarik dan juga memuaskan. Atau simpelnya, energi mereka berasal dari dalam diri mereka, bukan dari orang atau hal-hal di sekitar mereka.
Walaupun begitu, bukan berarti orang yang introvert itu antisosial ya. Mereka juga menikmati punya hubungan sama orang lain dan juga bersosialisasi. Tapi mereka punya tingkat toleransi berbeda untuk seberapa banyak bersosialisasi yang bikin mereka nyaman. Gimana? Sekarang kamu udah paham kan orang yang introvert kayak gimana dan ekstrovert kayak gimana? Jelas banget kalau tipe kepribadian ini nggak ada hubungannya dengan kemampuan leadership, public speaking, maupun membangun networking. Karena semua hal itu adalah keterampilan yang bisa diasah dan juga dilatih. Menjadi seorang introvert bukan sebuah alasan seseorang nggak bisa public speaking dan jadi pemimpin yang baik. Public speaking bisa dipelajari oleh siapapun, termasuk juga para introvert. Orang ekstrovert pun juga belum tentu bisa ngomong di depan umum dengan baik, presentasi dengan lancar, dan juga jadi pemimpin yang baik. Kalau kamu introvert dan pengen bisa menguasai kemampuan berbicara di depan umum dengan baik tanpa malu-malu, kamu harus latihan dan juga membiasakan diri. Dan yang gak kalah penting nih adalah membangun keberanian dan rasa percaya diri dulu. Ada beberapa tips yang udah Hutata rangkum nih untuk meningkatkan rasa percaya diri sebagai seorang introvert. Yang pertama, lepaskan segala prasangka yang kurang baik tentang diri kamu sebagai seorang introvert. Orang introvert mungkin sering meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka nggak bisa memulai percakapan dengan orang lain atau berbicara di depan banyak orang. Ini semua hanya ada dalam pikiran kamu kok. Waktunya kamu buang jauh-jauh mindset kamu kalau orang introvert itu nggak bisa mengembangkan skill yang berhubungan sama orang lain. Percaya bahwa setiap orang punya potensi masing-masing. Kamu juga bisa mengingatkan diri kamu tentang kekuatan yang kamu punya saat kamu lagi ada di lingkungan sosial. Hal ini bisa membantu kamu merasa lebih nyaman dan juga percaya diri. Kamu juga bisa menerapkan ini di lingkungan kerja supaya bisa bersaing dengan rekan kerja lainnya, sekalipun dengan yang ekstrovert. Yang kedua, mempersiapkan diri sebelum melakukan segala hal. Contohnya saat ingin melakukan presentasi. Persiapan adalah aspek yang penting dari berbicara di depan umum, baik untuk introvert maupun ekstrovert. Kalau ingin presentasi, persiapkan diri bagaimana cara menarik perhatian audiens, memenuhi harapan audiens, dan juga berinteraksi dengan audiens. Yang terakhir adalah kamu bisa mencoba membuka obrolan dengan topik yang kamu minati. Dengan ngomongin hal yang menurut kamu menarik, kamu akan merasa lebih nyaman untuk memulai obrolan dan berhubungan dengan orang yang kamu ajak bicara. Kamu juga akan lebih menikmati untuk bersosialisasi. Intinya, mau kamu ekstrovert ataupun introvert, nggak ada hubungannya sama skill public speaking ataupun membangun networking. Skill itu bisa dipelajari dan juga diasah. Semakin rajin kamu mengasahnya, kamu juga akan semakin mahir dan juga menguasainya. Banyak kok tokoh dunia yang introvert tapi juga sukses dan punya interpersonal skills yang baik. Contohnya adalah Bill Gates. Jadi, jangan mengurung potensi kamu di balik kepribadian introvert. Bangun rasa percaya diri kamu dan lebih berani untuk mencoba hal di luar zona nyaman kamu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksin video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, salaman!